Saatnya bentar kita jangan Mulai dari pura-pura. mana dulu nih? Aku bingung jadinya. Enggak, Aduh. bukan pura-pura nggak dengar. Cuman Ya, ini udah panjang banget, udah melebar kemana-mana. Ini aku minta tolong kepada Nanda Fani ini untuk difokuskan, anaknya per poin aja tolong. Biar gak pusing jawab. Dia saya pakai hati, Bu. Jadi terserah hati dia mau antara, apa. antara ini bikin konten sama curhatan pribadi ya kayaknya ya. Iya betul. Nah, mungkin kita Bongkar semua rahasia tahu, ini mah, bukan curhat lagi. kita semua kan tahu ya, maksudnya cerita friendzone-nya. Kita kan tahu. Ya dari mana dulu? Tahu kan Aku friendzone-nya kan udah dari 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun lebih apa ya? 4 tahun atau 4 tahun lebih, Sa? Lebih. 4 tahun lebih. Iya, Waktu enggak semester, pokoknya ya iya waktu semester Ya 1 katakan 4 tahun lah ya. Iya enggak iya sih? enggak Ya itulah awal-awal. Kan? Enggak soalnya kadang gini loh, kalau kayak waktu misalkan kamu bilang 4 tahun lah, sekian tahun lah, itu kan yang nentuin kita. Lah yang sana kan nggak ngerti, Wan. Iya betul. Mungkin Iya, kadang kita nganggapnya itu friendzone tapi dia nganggapnya konco biasa. nah, itu Konco makanya aku kental. juga itu yang bikin sedih kan gitu. Tapi awalnya Jadi gimana maksudnya sih? kalau untuk dengan berapa lamanya, Awalnya gimana sih? awalnya yang mana dulu nih? Awalnya gimana kok? Maksudnya dulu kan Awalnya yang suka-sukaan pertama itu siapa dulu? Suka-sukaan. kalau aku gimana ya? Kadang bingung juga sih, maksudnya gini, mungkin kalian juga pernah ngalamin deh, maksudnya yang kayak cowok ngasih perhatian nih ke kita ya. Mungkin menurut dia tuh biasa aja, tapi kitanya kegeeran. Iya nggak sih? Apa cuman aku doang ini? Iya, 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 gitu kan kamu tahu. Aku tahu kok rasanya. Anjay. Pakar Anda ya. Iya gitu. Maksudnya ya ini dianggap aja hitungannya aku yang ya waktu itu kenal, terus habis itu ya aku ngerasa aku juga GR gitu loh. Aku juga cerita ke Ziana lah, Ziana tahu semua lah pokoknya. Ngerasa GR gitu. Kok ini ya, terus sama waktu itu kayak wah enak nih bisa diajak diskusi segala macam. Maksudnya dan diskusi itu bisa segala aspek gitu. Terus ngomong nyambung, terus sampai akhirnya kok udah intens banget, terus tiba-tiba los. Nah kan aku kayak, lah ini kemana nih gitu. Kayak lah kemarin padahal kayaknya kayak mau jadi tapi kok enggak. Terus oh ya udah deh. Terus dan itu nggak terjadi sekali aja ya. Enggak. Datang perginya, Kayaknya, aduh, nggak cepet kehitung. nggak. Gimana aja putus-putus Jo? Hitung itu mah kalau Gimana? di Sasa Putus-putus. nggak kehitung, Beb, nggak kehitung. Kalau itu udah kayak gimana ya, bisa sehari dateng atau nggak bisa seminggu dateng, sebulan hilang, kayak gitulah. Dan itu berjalan selama Iya, tapi bertahun-tahun sampai akhirnya aku mutusin kayak ya udahlah jadi ini aja deh. Udahlah emang kita ini aja udah emang jadi teman dekat aja gitu. Ya, tapi dari sudut pandangku ya ini ya, nggak tahu kalau sananya. Kalau dari sudut pandangku, entah kenapa setiap momen ada aja gitu. Maksudnya yang akhirnya tuh aku butuh gitu loh. Terus juga ternyata sananya butuh aku juga gitu. Itu yang terjadi sih yang aku alamin gitu kok.
makin kesini kok gitu ya gitu. Tapi aku waktu itu kayak oh ya udahlah, udah ini kita jalanin, yaudah ini bukan nggak, kayaknya nggak bakal bisa lebih deh, udah gitu. Apa yang Terus sampai akhirnya di titik yang apa Pan? apa yang ngebuat kamu Pan? apa yang ngebuat kamu kayak ngerasa kayaknya kita nggak bisa lebih deh dari ini? Ya karena kan datang dan pergi itu, dan itu nggak cuma sekali, ya nggak sih? Ya nggak Cu? Jauhan. Bojo Jadi jadi apa ya? saksi, Kalau jadi saksi saksi hidup soal dia. ya, saksi hidup. Iya. Jadi apa ya, kalau 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 Sasa sama si Doi kayak lebih ya udah jalan ngalir aja gitu loh kan, kayak misal sama teman gini, intinya gini, ketika kita udah pasrah sama semuanya, di situ alam semesta bakal bekerja ya kayak di film gitu. Itu beneran, itu beneran, itu wow banget, itu beneran. Iya sih, tapi iya sih Pan. Iya, itu beneran, Iya Van. Pan. Maksudnya ketika kita udah Pan pasrah akan beneran. segalanya, kita udah di titik terendah dalam hidup kita, disitulah alam semesta bekerja, dan disitulah Allah mengulurkan tangannya untuk memeluk kita. Ya aman, gila malam ini anjir. Mohon maaf, ini kenapa cerita aku jadi yang baper ya? Tapi ini beneran, maksudnya kita soalnya gini, Pak. Ya, gimana? Enggak gini loh, maksudnya waktu itu tuh aku udah masa waktu itu kan naik turun gitu, sampai akhirnya aku udah bilang ke Bojo nih, udah bilang kayak Jo kayaknya emang udah deh Jo, ini udahlah, ini kayaknya nggak kalau dibawa ke sana tuh nggak bisa, dan aku waktu itu udah kayak udah memantapkan hati bahwasanya udah ini namanya temenan aja udah gitu. Karena kalau waktu itu kan sempat masih berharap lah apalah, itu kayak aduh, kayak nunggu yang nggak pasti tuh juga nggak enak ya Jo ya. Waktu itu terus sampai akhirnya aku cerita ke Bojo, ya udahlah ini aja lah Jo, pokoknya aku udahlah ini emang kita bagusnya emang temenan aja gitu, maksudnya nggak usah berharap buat kesana lah gitu. Udah pasrah banget, dan sampai akhirnya aku di titik yang misalkan misalkan kita komunikasi gitu ya udah di titik yang biasa aja kayak orang silaturahmi umumnya gitu waktu itu. Ya nggak Cu? Aduh. Tapi sampai akhir sampai apa? Tapi ya, kayak selama waktu misalkan ya, selama waktu bertahun-tahun itu kan datang pergi, pasti kan ada saatnya yang dimana pas kamu oke lah dia hubungi kamu lagi, kamu ada kalanya kayak oke, aku biasa aja. Bunyi apa itu? Terus ada kalanya yang perasaanmu itu kayak muncul lagi. Aduh, kenapa sih aku baper lagi? Terus nanti lama setelah itu kayak oke, aku baper biasa aja. Terus balik lagi baper lagi kayak gitu. Ya mana ada sih, maksudnya pertemanan antara laki dan perempuan nggak ada perasaan baper sedikit pun kalau misalkan udah intens, apalagi dasarnya kita itu suka sama dia. Waduh. Kalau aku waktu itu gini sih, waktu itu sebel iya, rasanya sebel tuh pasti iya ya, kayak elah nih orang kampret aja nih, maksudnya karena main kayaknya ini deh ada menuju ke sana deh, kok tiba-tiba nggak ada ya kayak gitu tuh, rasa sebel itu pasti, sedih itu juga iya, terus kayak kecewa ya, maksudnya kenapa sih gitu tuh pasti gitu, cuman waktu itu aku mikirnya gini, emang kamu kalau mau mikir kayak gitu terus emang mau sampai kapan gitu. Toh orangnya juga nggak pernah berbuat salah ke aku gitu loh, ke diri kita tuh nggak pernah. Maksudnya ke aku waktu itu nggak pernah, sosoknya ini tuh
di depanku tuh selalu baik gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, dia juga selama ini baik sama aku. Terus sebenarnya yang bikin suasana saya ya kan Jadi dari kita rumit. sendiri gitu loh. Karena Iya. kitanya GR. Tapi kalau kita nggak GR kan aman-aman aja gitu loh. Jadi dipikir-pikir lagi, ya udah emang ini aku yang bikin gitu loh. Jadi akhirnya waktu itu ya udahlah, udah pokoknya itu kemarin dihapus, set ulang. Yang penting orangnya tetap baik ke aku pun juga tetap baik ke dia. Jadi akhirnya kayak waktu itu bikin di 0-0 lagi gitu loh, Van. Dan Gitu. Sasa buat balik ke Ya itu 0-0 lagi tuh tetap banyak. memakan waktu. Apa yang menjadi alasan kamu, oke, kita mulai dari 0. Kok kayak beli bensin? Mulai dari 0, Bu. Pasti kan Sebenarnya nggak bikin gampang, mulai Rosa. dari 0 tuh bukan kita ya. Iya, enggak, sebenarnya itu yang mulai dari 0 tuh bukan kita, Van, lebih ke akunya. Karena waktu itu kayak aku juga, ya Allah ngapain gitu tuh dipikir-pikir nangisin orang yang mungkin dia nggak mikir tentang kita gitu loh. Ini kan itu kan kayak gitu, rasa itu tuh timbul GR tuh ya karena kita yang bikin gitu loh. Tapi ya nggak tahu lah ya dari sisi sana. Tapi kalau aku sih berpendapatnya karena ya rasa GR itu karena kita yang bikin gitu loh. Antara bingung juga sih ya, itu antara GR atau kita yang terlalu peka lah itu. Nggak tahu. Enggak sih, ini Soalnya iya nggak sih, Ji? iya benar. Kadang kalau Soalnya kita gimana ya, mau ya lanjut dulu. berusaha mau nutup mata tapi nyatanya kayak gitu. Terus waktu itu kalau aku sendiri sampai juga tanya ke teman-teman kayak, wah ini mah emang kayaknya levelnya ada nih buat kesana gitu. Tapi kok actionnya nggak ada lah, ini berarti kita yang GR. Jadi bingung mau menutup mata dibilang nggak peka, terus mau peka sama keadaan dibilangnya GR kan susah. Terus waktu itu kamu memutuskan untuk maju atau mundur? Atau stuck? Mundur dia. Aku akhirnya mundur karena aku ngerasa waktu itu ya kayaknya ini kalau aku di posisi itu terus capek sendiri akunya gitu. Terus akhirnya aku mikir ya udahlah, dia juga masih baik sama aku, ya udah aku penting tetap baik sama dia gitu. Jadi Terus ya nih, udah aku yang riset sendiri gitu. Terus nih kan udah bertahun-tahun ya, itu kan semua berlalu. Terus kok bisa kalian akhirnya ketemu lagi, terus Jadi bilang itu tuh jawabannya di akhir, Pani. Keluar dari friendzone itu. Jadi jawabannya cuma satu aja. Jadi waktu takdir. Kayaknya ini mau cerita deh kayaknya Ziana. Ini kayaknya Ziana masih belum berakhir kayaknya. Belum mau berakhir. Bukan, enggak, maksudnya gini loh, kalau misal masalahnya nggak ngerti ya, maksudnya kan aku yang lihat gimana prosesnya Safa gitu ya. Jadi aku ngerasa tuh kayak ini nggak bisa dijelasin. Ini tuh nggak bisa dijelasin, Pan. Bener-bener nggak bisa dijelasin gitu loh. Kalaupun kamu nanya gimana sih saya ceritanya kok bisa sih tiba-tiba sama masnya terus tiba-tiba udah mau nih, insya Allah nih, semoga mudah-mudahan gitu. Nggak bisa, Pan, dijelasin lewat akal tuh nggak bisa, beneran. Asli aku bukan melebay-lebaykan, tapi emang jalannya emang kayak gini gitu. Aku aja tuh sampai speechless, anjir, ada ya kayak gini, emang bener-bener kuasa Tuhan tuh emang gini banget kayak gitu. Kalau nanya iya sih, Pak, maksudnya gini, Pak. Ini kan karena si Ziana ini jadi saksi hidup. Dia benar-benar tahu persis lah sampai titik ketemunya aja pas ada dia juga. Iya nggak sih? Iya, mereka dari 0 sampai terus udah naik balik ke 0 lagi, habis itu naik lagi balik ke 0 lagi sampai akhirnya mereka sampai titik sekarang. Itu benar-benar menurutku ya, buat aku, orang lain yang melihat itu tuh nggak bisa dijelaskan gitu loh, apalagi mereka yang merasakan. Itu menurut aku gitu loh. Aku dari tadi dengerin kayak gemes-gemes, ketawa-ketawa kayak gitu. Ya ampun. Aduh. Gitu lah. Aku juga kayak tapi gini, Van. Kaget.
Aku orang awam aja kayak kaget, apalagi Ziana yang tahu. Kok bisa? Iya, Tapi kadang gini, Van, aku mau tanya nih. Maksudnya andaikan kita friendzone-ku itu nanti berakhir dengan bahagia. Amin. Yang mana sih? Iya, mana aja lu saya pas suruh friendzone banyak. Van, aku mau tanya deh, kalau Ziana kan emang tahu lah, maksudnya testimoninya dia karena ngerti sendiri gimana ininya. Kalau dari kamu deh, maksudnya yang dari kamu nih ngelihat perjalananku sendiri, menurutmu gimana, Van? Aku juga pengen tahu nih. Kalau sampai ke detik ini ya, nggak ngerti besok ke depan. Menurut aku ya itu susah sih emang sih, aku yang lihat kayak dulu sampai yang kayak kamu tuh kayak yang ngerasa kayak gemes gitu, ini ngapain sih datang pergi gitu. Dan memang kalian tuh memang kalau misalkan ketemu pasti event-event sing apa ya, walaupun banyaknya kesibukan, kalian tuh mesti menyempatkan waktu untuk yuk ketemu. Sadar gak sih itu, meskipun sepadan sama Diana, awalnya kan kayak sebenarnya terus lama-lama lihat-lihat kok makin akrab, tapi aku nggak nyangkanya sampai kayak yang bener-bener kayak jadi gitu loh. Tahu nggak sih, Pan, sebenarnya tuh nggak menyempatkan, tahu kan? Nggak ada kita menyempatkan waktu buat ketemu, nggak ada, Pan. Semua itu kayak random gitu ya. Nggak ada. Percaya nggak percaya itu semua kebetulan. Kita lagi makan di mana tiba-tiba ada dia, tiba-tiba dia datang, atau enggak kita tiba-tiba ketemu di mana, ya udah nanti kita ternyata nggak janjian. Selalu kayak gitu. Jadi nggak ada yang janjian, demi apapun nggak ada yang janjian. Ya paling kalau ada janjian itu buntut dari ketidakjanjian, apaan sih? Kayak gitu loh. Jadi misalnya sekarang ketemu nggak janjian. Enggak, gini loh, Van. Jadi waktu itu gini, Van. Waktu itu kan emang komunikasi aku, terutama aku dengan dia itu masih baik banget lah komunikasi lah. Misalkan aku komunikasi sama Sana, itu tuh Bojo selalu tahu, dan emang karena kita tuh bertiga udah akrab, jadi kayak ya udah, maksudnya akhirnya ceritanya dia bisa ke Bojo ke aku ke Bojo, jadi tuh kayak bertiga tuh udah kita kayak punya ini sendiri aja ya, maksudnya udah punya circle sendiri gitu loh. Terus akhirnya karena aku sama Bojo udah akrab sama Sana, jadi kayak ya udah asik-asik aja gitu loh. Kalau andaikan ketemu tuh ya udah. Dan selama ini ya nggak selama ini sih, beberapa kali Bojo pernah kayak dia bareng, misalnya dia ada di momen aku sama masnya gitu ya udah asik aja gitu loh, nggak ngerasa kayak obat nyamuk lah ya, tapi nggak tahu ya ini Bojo ya, tapi kalau aku ngerasa sih ya udah seneng-seneng aja gitu aja. Maksudnya kamu mau mancing pertanyaan tuh aku jadi kepo, kamu perasaanmu gimana sih melihat orang dua-duaan? Aku biasa aja. Kemudian ibaratnya kan kamu tahu kan jelas gitu kan sama masnya. Kamu kan nggak ada, yo gimana? Aku mau ngomong juga nggak nyampe sih. Santai aja. Enggak sih, Van. Ya gimana ya? Perginya kan ganjil. Kecuali kalau genep kan kamu ada lawannya. Bicara yang berdua gitu lah. Kamu, aduh sendirian. Sebenarnya apa ya, Van ya? Sebenarnya apa ya, kalau masalah gimana perasaan, mungkin enggak sih. Karena aku orangnya nggak pernah yang kayak pengen, nggak pernah iri atau gimana tuh nggak pernah. Maksudnya kayak pengen, aduh aku pengen dia punya pacar, aku nggak pernah punya perasaan kayak gitu loh. Nggak pernah punya, aku pengen dia punya pacar, bisa peluk-pelukan, bisa kayak begini-begini, nggak pernah gitu. Jadi kalau emang, karena apa ya, karena aku ya percaya aja kayak hal itu emang semua orang bakal punya masing-masing gitu loh. Jadi semua orang bakal punya momen masing-masing yang membuat mereka bahagia. Waktunya tinggal nunggu waktunya aja gitu loh. Jadi aku jujur selama ini mau lihat siapapun dan dengan apapun nggak pernah yang kayak pengen lihat kayak gini-gini, enggak. Ya itu balikin aja Fanny, sumpah deh. Terus kalau balikin dalam hati tuh nggak ada berat ataupun ngerasa kayak anjir nanti gue jadi obat nyamuk kayak gini, enggak sama sekali. Mungkin kalau sama nggak tahu ya, mungkin kalau sama Sasa sama Doi itu kan
kayak karena kita emang udah kenal dari dulu banget, terus emang udah jadi teman jalan banget, terus Dari awal sih bareng-bareng ya, udah Jo. kenal dari awal bareng-bareng banget, terus jadinya nggak ada ngerasa kayak gitu. Jadi kayak aku ngerasa temenan sama Sasa, aku juga ngerasa temenan sama si Masnya kayak gitu. Jadi ya udah nggak ngerasa mereka itu sebagai couple bahkan sampai sekarang. Sekarang juga masih ada buntutnya ya. Enggak juga. Enggak, soalnya ini loh emang karena kita kenal dari awal, terus emang yang konyolnya ini si Bojo juga tahu gitu posisinya, emang kita tuh kayak diem-dieman, maksudnya kayak sebenarnya tuh Bojo, mungkin aku juga ngerti ya, aku belum nanya ke Bojo, mungkin Bojo juga membaca Masnya ini dari awal emang kayak ada yang aneh gitu loh sama sikapnya dia ke aku pun udah cerita juga ke Bojo, jadi dia kayak di tengah-tengah tuh ngeliatin kita berdua gitu loh, kayak ya emang ini berdua emang ada yang aneh nih gitu misalkan. Terus yang ternyata nih misalkan kita pergi bertiga waktu itu ya, dan nanti misalkan apa namanya, aku punya waktu itu pernah nih kejadian aku ke toilet, ternyata dia si Bojo ini ngomong sembarangan sama Masnya gitu loh. Jadi kayak anjir kamu ngomong itu, Jo. Aku kayak ya udah sih biarin aja gitu, kayak emang karena mungkin dia juga ngelihat sendiri gitu, udah kayak kita tuh udah sama-sama tahu, dia pun malah orang lain aja ngelihat aja udah tahu, tapi kayak kitanya tuh kayak gak ada yang berani buat memulai gitu loh waktu itu. Tapi aku tuh itu kan kalau nggak ada yang berani memulai, siapa yang mau mulai gitu kalau bukan aku kan gitu. Mulai apa nih sih? Mulai buat nih di samping Sasa atau Masnya itu gak ada yang berani memulai, siapa dong yang bisa memulai kalau bukan aku yang harus ngomporin gitu gak? Jadi kamu jembatannya ya sih? Gak juga sih, semua atas perantara Allah Subhanahu Wa Taala sih sebenarnya. Masya Allah. Mungkin lewat perantara kamu. Iya bukan sih Van, sebenarnya goalnya sampai ke ini tuh bukan aku perantaranya, ada orang Van. Iya gitulah, jadi makanya udah nggak bisa Van, udah pakai otak tuh nggak bisa gitu. Tapi itu aku tuh cuman kayak pernah sih kayak sempet kayak ngebatin, loh kok boncengan ya waktu kita belajar bareng malam-malam itu loh. Pas kapan, Bang? Ya waktu kita belajar yang mau itu loh. PKPA itu loh. Gimana sih? Gua aja inget, kenapa lu nggak inget yang habis boncengan sih? Yang boncengan siapa ya? Aduh, udah banyak momen yang terlalui. Lupa. Oke. Aku cuman kayak ngebatin. Oh, berarti kamu boncengan. Loh, emang rumahnya mana? Oh iya, waktu itu. Aku tuh sempat ngebatin kayak gitu sih. Terus aku kayaknya sempat nanyain kamu. Ya Allah. Tapi tuh kamu cuma responnya tuh senyum aja. Terus aku terus aku kan pernah kan kayak kamu kan bikin story gitu di IG yang satunya itu kan. Loh, kok jalan sama ini? Aduh. Tapi yang bikin aku tambah yakin kalian itu udah bener-bener jadi nih. Itu pas kamu nge-share di akunmu yang beneran. Bukan yang second account. Oh, ternyata. Aku baru tahu itu sih. Aduh, kok buka, Oke, kita lanjutkan balik lagi ke tema podcast ini, friends. Jadi tema podcast ini adalah friend zone. Oke, kenapa jadi lanjut? Oke, lanjut. Tapi aku penasaran gimana kamu makin yakin setelah aku update di real account gitu kan? Emang lu mau dikorek-korek, Sa? Bukan kita yang ngorek-ngorek. Tapi penasaran aku nih. Iya, kayak mendengar di second account terus. Berarti kan masih disembunyikan, ya enggak. Aku masih beropini kayak gitu. Jangan-jangan beneran atau cuman kayak dulu lagi kan. Tuh, nanti dia sedih-sedih lagi. Aku sempet kayak mikir kayak gitu. Terus waktu kamu dia memikirkan kesedihanmu, Sa. Saya. Terus waktu kamu nge-share yang bener-bener Instagram tuh, udah jadi nih kayaknya. Udah publish nih ya. Oke, kita kembali ke tema ya. Iya, oke. Menurut kamu,
Mungkin kan sekarang udah nggak Yang mana friendzone lagi nih? kan ya, soalnya kan udah nggak yang berjuang sendirian, udah nggak yang perasaan Amin. cuman perasaan sendirian, udah kedua belah pihak. Menurutmu tuh kayak apa ya? Asik. Friendzone menurutmu? Kalau menurut Ziana tadi kan ya itulah tadi ya. Kalau Panjang menurutmu lebar ya. Friendzone. Kalau menurut aku sih, gimana ya? Soalnya ini sih definisi friendzone setiap orang tuh kadang beda-beda sih, iya nggak? Apa hanya aku yang ngerasa beda? ya maka dari itu, makanya aku kan pengen ngerti nih perspektif kalian Heeh. berdua. Mungkin kan perspektif kalian berdua kan beda sama aku. Oh gitu. Aku pengen tahu nih. Mm-mm. Kalau aku hubungan antara cewek dan cowok di salah satunya ada yang GR. Nah, kalau aku lebih itu sih friendzone. GR-nya tuh dalam arti yaitu ngerasa kok lebih dari teman gitu. Padahal mungkin dari satu pihak tuh cuma niatnya yaitu niat baikku gitu. Tapi di pihak yang lain mikirnya itu wah kok ini kayaknya udah lebih dari temen deh, bukan ini lagi deh gitu. Itu sih Van menurut aku. Menurut kalian setuju nggak sih kayak ada statement yang mengatakan bahwa friendzone itu sebenarnya bukan karena ada kesempatan, ada peluang, ada sebuah pertemanan, tapi antara mau atau tidak. Ayo si Bojo dulu mungkin yang jawab. Hmm, aku setuju mau atau tidak sih kalau aku. Tapi gini, mau atau tidak itu juga diawalinya juga pasti sama kesempatan kan. Apapun itu kalau ada kesempatan, ada peluang bakalan jadi. Jadinya apa ya udah pilihannya ada di masing-masing. Kayak gitu sih kalau aku. Kalau Sao? Terus aku juga nambahin aku setuju juga sih sama si Bojo nih ngomong maksudnya yang ya ada kesempatan tapi ya kembali lagi maksudnya bisa sampai keluar dari zona friendzone itu juga doa dan memang kalau memang takdirnya harus begitu ya terjadilah gitu. Tapi memang kalau memang istilahnya kita mau pengen banget nih jadiin hubungan kita tuh di luar nggak friendzone lagi nih, kita keluar dari zona ini nih. Tapi kalau memang izin Allah tidak ada ya mau usaha kayak apa ya nanti tetap nggak bisa gitu loh. Ya nggak sih? Iya, maksudnya gini, kalau 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 dari awal nih, kalau disimpulin itu gimana ya? Kalau tadi kan Fani nanya setuju apa enggak, kalau terlepas dari adanya kesempatan, terlepas dari adanya peluang, dan terlepas dari adanya apa perasaan dan lain-lain, sebenarnya friendzone itu cuma disebabkan dengan karena adanya pilihan mau atau tidak kan kayak gitu. Nah, kalau aku setuju gitu loh. Kalau aku setuju emang friendzone itu ya disebabkan karena adanya pilihan mau atau tidak. Tapi sebelum adanya pilihan atau tidak itu pasti ada peluang dan kesempatan yang mengikutinya gitu loh. Kalau nggak ada kesempatan, kalau nggak ada peluang, nggak bakalan ada pilihan mau atau tidak kayak gitu loh. Kalau aku sih gitu. Iya. Ya semua kembali Jadi lagi atas kalau izin Allah sih adanya itu juga. maksudnya kan pilihan dari gimana si A sama si B ini mau menjalani hubungan mereka kan kayak gitu. Nah kalau memang kalau emang si A dan si B ini memutuskan untuk mau dan mereka berusaha untuk keluar dari friendzone dan mau ke true love intinya kayak gitu, tapi dan itu harus ya gimana usaha mereka dengan doa kah atau dengan memperbaiki sikap masing-masing kah atau dengan apa itu kan cara mereka gimana mereka struggle untuk keluar dari zona itu gitu. Dan keluar dari zona itu tuh perlu proses, perlu
apa ya, banyak perlu proses lah pokoknya. Karena, misal kalau dari aku nih ya, maksudnya yang aku alami, aku ini nih, bikin kayak tes gitu juga, Van, akhirnya. Misalkan aku kayak gini nih, nanti respon dari sana kayak gimana gitu loh. Masih samakah kayak kemarin beberapa waktu lalu, apa udah beda gitu kan kelihatan lah. Itu, eee, Bojo juga tahu lah, aku ketemu lagi sampai akhirnya, ya udah yuk, kayaknya kita harus keluar dari zona ini, itu waktunya pun juga nggak sebentar Nggak ya, cuy, sebentar. ya. Lama, heeh, lama. Karena emang aku waktu itu juga cerita ke Bojo, "Jo, kalau kayak gini gimana ya, Jo?" Jadi tetap pertimbanganku sangat-sangat banyak, Van, dan sampai akhirnya aku memutuskan, anu deh, ini kita keluar dari zona ini tuh, aku juga, eee, siap buat nerima konsekuensinya gitu loh. Karena namanya hubungan tuh ada yang, pasti akan bertemu dan pasti akan berpisah gitu. Nah, tapi waktunya itu kapan kan nggak ngerti. Nah, itu aku udah sampai akhirnya, ya udah aku dan kamu, kita ini keluar. Ya konsekuensinya aku udah siap gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya friendzone itu harus bertahan atau keluar. Ya itu pilihan sih, itu pilihan. Pilihan. Balik lagi itu pilihan ke orangnya. Mm-mm. Ketika kamu udah Mm-mm. mencapai di titik friendzone gitu, ketika kamu udah ada nih di friendzone, nah itu balik lagi ke pilihan. Misal nih, oke, ini aku langsung contohin aja kalau aku masih bertahan di titik friendzone gitu. Kenapa? Karena emang ya udah kayak tadi aku bilang, aku Karena dia mau milihnya nyari, begitu. iya, mau nyari yang baru males, mau serius masih males, mau main-main juga males gitu loh. Ya udah kita di tengah aja gitu. Gitu. Jadi emang balik lagi ke pilihan. Beda lagi sama orang yang memilih untuk keluar dari zona friendzone itu. Mungkin mereka berpikiran untuk ngapain sih? Udah ini nggak pasti, udah dibiarin aja, udah kita lepas aja, kita keluar cari yang lain, atau enggak udahlah biarin aja, udahlah kayak gini gimana gimana gitu. Beda gitu loh pemikiran. Sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing sih, maunya kayak gimana gitu. Kalau kalau di akunya sih aku masih yang kayak udahlah let it flow gitu, jalan aja gini-gini aja toh. Oh iya, jadi sebenarnya kalau dan hal yang melandasi, hal yang melatar belakangi orang berpikiran kayak aku nggak nyebut semuanya sih. Mungkin ada beberapa, yaitu mereka masih punya fokus lain kayak gitu. Jadi emang fokus mereka bukan ke relationship gitu loh. Relationship cuma jadi temen hidup mereka aja kayak gitu. Itu sih kalau aku sih gitu. Jadi mereka lebih lebih gimana caranya mendapatkan goals mereka di yang lain, di hal lain gitu. Sementara mereka ada nih tentang relationship, tentang ya sedikit-sedikit tentang cinta-cintaan yang mewarnai hidup mereka. Ya gitu-gitu aja sih. Kalau kalau dikata siap apa belum buat ketemu ke cinta sejati sih belum. Kayak gitu sih sebenarnya. Gitu untuk aku yang memilih dalam saat ini untuk masih friendzone ya. Berat. Ternyata berat juga ya, Mbak. Iya. Mungkin kalau Sasa kan memilihnya ya udah daripada friendzone mending kita mulai dari nol aja kan gitu. Daripada friendzone mending kita emang bener-bener friend aja, nggak usah ada love-lovean gitu kan. Nah, kalau aku ya udahlah biarin aja, jalan-jalan aja kayak gitu. Gitu sih, Pak. Jadi gimana Fani mau menyimpulkan tentang kita ya silahkan diketik. Saya juga sih, maksudnya kalau aku tuh dari sudut pandang aku ya, Van, yang sampai hari ini itu karena waktu itu kayak ya kalau dari aku ngerasanya kayak apalagi sih yang dicari gitu loh waktu itu. Kayak ya udah ada waktu itu semua speknya ada di dia gitu. Kalau aku akhirnya mikirnya ya udahlah, toh juga manusia punya kekurangan gitu. Tapi sampai hari ini kita masih berhubungan baik.
terus levelnya makin meningkat. Akhirnya waktu itu aku mikirnya ya udahlah, Sampai akhirnya kita bisa memaklumi kekurangan itu, ya. Dan akhirnya kayak ya udahlah, nggak ada salahnya dicoba gitu. Dan memang waktu itu aku mempertimbangkan sekali konsekuensi yang aku pilih gitu sampai hari ini gitu. Akhirnya Pasti orang inti dari gimana sih? Akhirnya inti dari pembicaraan ini memanggil kita sebagai bintang tamu di sini sangat tepat gitu loh. Di mana kamu itu orang yang sangat peduli dengan wasting time, yang nggak mau banget nih kalau emang ini wasting time ya udah aku tinggal kayak gitu. Sedangkan aku orang yang let it flow kayak gitu. Jadi ini emang bener-bener kamu memilih orang yang sangat tepat gitu loh. Kan aku yang masih oke aja dengan friendzone, Safa yang nggak banget sama friendzone kayak gitu. Ya oke, selamat. Gitu aja sih. Bukan sih aku. Jo, sebenarnya bukannya nggak banget tentang friendzone, tapi lebih ke ya karena kondisi yang bikin wah ini kalau kayak gini terus nggak bener nih itu. Kalau itu iya ada faktornya. Iya. Kalau kamu kan kalau gini nggak bener terus nih. Ini kalau aku mau berpikiran kayak kamu ya udah nggak bener dari awal gitu kan sih. Iya sih, tapi kadang kayak gitu sih. Aku tuh tapi emang iya ini sih karena sifat emang bawaan orang juga sih. Kalau aku emang orangnya sebisa mungkin tidak wasting time aku. Karena kalau memang ya sekarang kalau nggak ada, maksudnya kalau bisa milih yang pasti kenapa harus milih yang nggak pasti gitu loh, yang ngambang. Kalau gitu, bisa logikanya kayak gitu. Iya. Kayak lagu pergi sulit bertahan sakit. Ya makanya minta kepastian, Van. Nah gitu, kalau aku karena emang apa ya, ini sambil nih sambil friendzonan sama yang ini, friendzonan juga sama yang lain. Aduh. Kayak gitu. Jadi banyak pilihan. Kebongkar loh sih, nanti kalau orang yang nonton. Oh iya. Ups, nggak apa-apa, ntar emang pengen aku share aja biar sadar gitu ya. Kalau aku kan, kalau aku sendiri, kalau aku pribadi itu kan misalkan pernah kan, maksudnya kayak mengalami friendzone kayak gitu, aku memilih kayak yang oke, aku harus keluar dari situasi kayak gini. Aku juga harus tegas dengan diriku sendiri dan aku juga nggak mau menjalani hubungan yang kayaknya dia itu care, dia kayaknya punya perasaan lebih, ternyata cuman nganggepnya cuman sebatas teman aja. Tapi ya itu semua itu kayak ya bener itu proses juga sih, kayak nggak semua orang itu gampang keluar dari friendzone. Ada yang ya kayak Ziana kan masih stuck sambil menyelam minum air cari-cari yang lain kayak gitu. Siap. Tapi ada yang tipe orang, tapi ada yang tipe orang misalkan ngejalanin, gak usah ngejalanin deh, kayak misalkan PDKT, dia cuman PDKT cuman sama satu orang. Jadi kayak misalkan patah hati sama orang itu kayak lebih berasa banget gitu loh, kayak kecuali misalkan kita PDKT berapa orang kayak sakit hatinya kan nggak begitu berasa kayak gitu kan, ibaratnya tuh seperti itu. Nggak gini Pan. Tapi gini, kamu juga tahu lah waktu itu aku juga sempat deket sama siapa kan. Itu aku juga termasuknya friendzone karena sampai detik ini aku nggak ngerti waktu itu kita apa nama hubungannya. Dan akhirnya kita selesai itu ya udah selesai aja. Sampai sekarang aku juga nggak ngerti kita selesai kenapa, berantem juga enggak. Jadi kayaknya semua friendzone bakal berakhir kayak gitu deh. Jadi pilihan berakhirnya friendzone tuh cuma ada dua, lanjut ke hubungan yang lebih pasti atau yang ya udah kayak kita anggap kita nggak terjadi apa-apa. Aku tiba-tiba terinspirasi. Aku tiba-tiba terinspirasi sesuatu. Misalkan ya, kalian merasa ini friendzone. Terus kalian keluar dari zona itu, dan ternyata tidak sesuai ekspektasi. Kalian masih bisa nggak sih kayak berteman baik sama orang itu? Tuh, aku sih masih bisa. Kalau aku alhamdulillah masih bisa. Masih bisa sampai sekarang. Iya, ya yang itu, ya lu tahu sendiri lah siapa gitu kan, yang mana. Iya.
Iya, masih Ya. bisa Kan sih kamu aku. juga tahu, Van, orang yang mana. Mm-mm. Cuma gini loh, Apa kayak ya, gitu tuh kalau mau hubungannya baik, enggak itu pilihan sih dari kitanya iya. juga mau membangun itu apa Mm-mm. enggak. Kalau enggak ya wes. Iya, Tapi kalau balik aku pemilih untuk baik. tetap baik. Iya, kalau aku sih karena apa ya? Karena aku mikir kayak di kehidupan selanjutnya, entah itu kita di umur berapa, kita tuh bakal membutuhkan orang lain gitu. Kita tetap membutuhkan orang lain Mm-mm. untuk sekedar mendengar kabar orang lain atau untuk sekedar mungkin nih nggak tahu nih kita tiba-tiba di jalan butuh Mm-mm. apa, kita tiba di jalan kenapa, kita tuh pasti bakal tetap membutuhkan orang lain untuk bersosialisasi gitu loh. Coba ketika semua temen udah ninggalin kita nggak punya teman sama sekali dan di dunia ini cuma sisa satu dia doang gitu loh. Coba bayangin, emang kamu dengan memori, maksudnya dengan latar belakang masalah yang kayak gitu, pernah friendzone atau pernah apa, emang nggak mau berteman sama dia. Padahal emang di dunia ini teman kita tuh cuma tinggal dia doang nih, kita nggak punya teman gitu loh. Dan aku sih selalu membayangkan kalau emang suatu saat nanti nggak ada orang lain yang nggak ada orang lain nih, cuma dia doang nih yang diturunin sama Allah buat bantu kita gitu loh, cuma dia doang. Nah memang kita mau nolak, dan kalaupun kita sekarang jahat sama dia, besok kita nolak, kita minta bantuan sama dia, kita sendiri yang malu gitu loh. Jadi nggak ada salahnya buat kita selalu berbaik sama orang. Anjay, gila gue. Berat, Bu. Nah, kalau aku nih bener nih, enggak, kalau aku bener nih yang diomongin Ziana gitu bisa. Kalau aku lebih ke ngelihat masa lalunya, maksudnya masa lalu kita berduanya gitu. Maksudnya ya memang Aduh. untuk hari ini menyakitkan, tapi diinget-inget lah waktu itu gimana kita berhubungan baik, Berapa gimana dia banyak baik ke waktu yang kita kita. habiskan. Iya sih. Nah, gitu loh. Maksudnya Iya sih. Aku juga karena pernah. awal mulanya kan jadi baik gitu Dari loh. teman yang baik. Masa masa diakhiri dengan ya memang pasti hubungan nggak bisa seindah yang waktu itu. Yes. Cuman sebisa mungkin dari kita, terutama dari diri kita sendiri ya yang mau membuat ini baik, ya itu emang harus berusaha buat menjaga gitu. Memang walaupun nggak seindah yang kemarin itu pasti itu jelas. Cuman ya udah daripada harus hancur gitu loh. Karena kembali lagi tuh si Ziana tadi bilang, karena kita nggak ngerti besok kedepannya juga gimana. Siapa Ya, tahu takdir memang apa ketemunya yang sama dia lagi, ayo. Aku jadi keinget takdir sesuatu apa yang cerita. takdir apa yang menyelimuti kita tuh nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi mendingan kita berbuat baik aja ke semua orang gitu. Aku pernah sih kayak misalkan aku punya teman nih cowok gitu kan. Terus dia itu datang ke aku nyeritain cewek lain. Jadi kayak misalkan dia lagi dekat sama siapa, terus dia pokoknya menceritakan sosok lain gitu kan. Awalnya kayak oke, oh berarti aku orang yang dipercaya nih buat dengerin cerita dia. Sekali, 2 kali dia cerita, yang ketiga kali aku ngerasa kok aku malah yang nggak terima ya temenku itu kok digituin gitu loh. Kok aku yang nggak terima, kok temenku kok disakitin dan lain-lain. Waduh, aku udah ngerasa ini perasaan apa nih? Nggak boleh nih kayak gini. Sampai yang akhirnya dia jadi kayak ketergantungan cerita sama aku. Jadi kita selalu ya nggak selalu sih, tapi hampir sering kayak seminggu sekali pasti kita ketemu buat pergi makan. Yang mana itu tuh kayak cuman cerita gitu. Kita menceritakan 1 minggu kita beraktivitas, kita tuh punya cerita apa. Dan lebih kepada aku harus mendengarkan dia. Ketika aku yang giliran cerita, dia cuman oh iya iya iya, tapi dia nggak yang merespon aku harus gimana, tapi dia selalu meminta kayak saran gitu kan. Dan itu berjalan Wah, itu selama pasti. sebulan, ya hampir 2 bulan gitu kan. Udah sampai di titik dimana kayaknya ini udah mulai nggak sehat deh. Kenapa aku berpikiran kayak gitu? Kita jalan nih, kita jalan. Kok tiba-tiba dia gandeng tangan? Kok tiba-tiba dia ngelus-ngelus kepala? Nah, kok kayak gini gitu kan? Terus, waduh, ini kalau misalkan apa ya, pager-pager aku tiba-tiba nggak sekuat kuda-kuda pertama kan kayak
aduh nanti pasti aku yang baper kan, nah, kayak gitu. Terus sampai di titik dimana kok makin kesini kok dia makin kayak WA-nya intens ya, kayak makin menceritakannya kok makin pribadi, bahkan sampai masalah keluarganya. Yang menurut aku, nggak semua orang itu bisa loh share ke orang lain tentang masalah keluarganya. Kalau memang benar-benar dia percaya sama orang itu, dia nggak sih? Iya kan? Nah, setelah itu, aku pernah ngalamin kok, Fanny. Nah, kayak gitu kan. Nah, terus lama-kelamaan, ya itu udah kayak yang kontak fisik gitu loh. Nah, sampai di mana yang biasanya kita kayak bayarnya itu, misal kita bayarnya sendiri-sendiri, sampai yang udah aku aja yang bayar. Aduh, ini kalau misalkan, waduh jangan-jangan kan aku terus kan jadi mikir opini-opini yang lain kan. Bahkan kalau misalkan, udah gantian aku aja. Enggak gantian, udah ini pakai uangku aja. Kayak gitu. Sampai yang di titik kayak gitu. Dan kita tuh kayak sering komunikasi intens gitu. Dan dia sering menceritakan hal-hal yang menurut aku, yaitu kalau misalkan nggak benar-benar nyaman itu kan. Nah, tapi pernah sekali dia nggak jalan sama aku, tapi dia jalan sama orang lain. Terus cewek apa cowok nih? Cewek. Orang yang pernah dia ceritain, dia taksir gitu kan. Tapi di sisi lain, dia pernah pergi sama aku, terus ditelepon temennya nih. Temennya ini adalah temen yang dia taksir. Jadi dia nanyain, kamu posisi di mana? Yuk ketemuan, aku mumpung di Semarang nih, dan lain-lain itu. Terus aku beranggapan bahwa dia juga bisa aja loh setelah nganterin aku pulang, dia pergi sama orang itu. Tapi ternyata beberapa kali kesempatan dan peluang itu ada, dia tidak melakukan hal itu. Jadi mikir dong, wah dia lebih milih pergi sama aku aja daripada pergi sama temennya yang dia itu sebenarnya suka. Dan itu terjadi berkali-kali. Tapi aku mikir lagi, orang dia tuh sifatnya tuh kayak yang dia ceritain aja cewek gonta-ganti dan lain-lain, yang membuat aku kayak nggak mungkin kayak gitu. Nah, suatu saat karena aku ngerasa kayak ini udah kelamaan nih kayak gini, aku juga nggak bisa nih kayak gini terus. Wong kamu itu jalan sama aku kok kenapa nyeritainnya cewek lain kayak gitu kan, sampai di titik kayak gitu. Akhirnya relate nggak? terjawab lah. Terus terjawab lah nih. Kayak ini bocor banget anjir. Terjawab lah. Duh, sabar ya kalian berdua ya. Kalau aku sih udah nggak bisa digituin, tak tinggal udah. Bye-bye. Sebentar Bu, ini belum Mau-maunya kalian ini judulnya. Iya. Terus akhirnya terjawab lah. Dia memang suka sama aku, tapi dia belum komit. Belum bisa. Pilihannya adalah ini bocor banget ya. Pilihannya adalah dua, Bu. Ini kalian antara ya atau tidak. Ya atau tidak di sini dalam artian adalah ya, aku gini aja lah, nggak apa-apa. Yang penting aku punya teman cerita. Atau tidak, aku nggak bisa nih kayak gini terus. Awalnya aku kayak ngerasa, aduh, nanti kalau aku bener-bener enggak, nanti temanku cerita siapa? Sedangkan setiap kerja nih ya, kayak rasanya tuh hari Sabtu tuh hari yang ditunggu-tunggu karena setiap Sabtu kita ketemu. Kita cerita, seminggu kita aktivitas, kayak keluar lagi lah sampah-sampah yang itu, sampah-sampah seminggu itu tuh kayak keluar di situ dan kita kayak ngerasa lembaran putih lagi gitu loh, nggak ada masalah apa-apa lagi. Dan gitu tapi kalau misalkan stuck gini terus, aku juga nggak kuat. Wong dia nyeritain orang lain, akhirnya aku memilih untuk aku harus keluar dari zona ini. Akhirnya aku memilih, yaudah kalau misalkan memang kamu nggak bisa komit, yaudah aku nggak bisa kayak gini terus. Dan mohon maaf, kita udah nggak bisa pergi kayak biasanya lagi gitu kan. Akhirnya kita sempat diem-dieman nih. Kita sempat diem-dieman nih. Suatu saat, ya benar sih kata kalian, kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Suatu saat
Aku membutuhkan dia nih, bukan membutuhkan dalam artian tempat cerita atau teman main dan lain-lain. Kerjaan lah ya. Tapi cuman kayak temen kita ada acara bareng, terus kamu datang, aku datang, ya udah kita pergi bareng, udah selesai gitu toh. Oke. Oh ternyata sebenarnya kayak aku ngerasanya itu kayak semu sih. Jadi friendzone tuh menurut aku itu adalah perasaan semu ketika kita sadar itu ketika kita bisa memilih ya atau tidak itu. Nah, aku pikir Mantap. Iya sih. Setuju. Sebenarnya dari tadi Setuju omongan sih. kita Ya tuh itu. udah ngarah ke situ, Trivan. Sebenarnya dari tadi omongan Iya. aku sama Sasa itu udah ngarah ke situ. Cuma kamunya masih belum puas karena belum ada yang menyebutkan friendzone itu dengan mengartikan friendzone itu dengan kalimat yang sama kayak kamu. Iya. Sebenarnya kayak enggak, sebenarnya gini. Mencari pembenaran atas sebenarnya gini loh. Bener. Perasaanmu, pengertianmu, perspektifmu tentang friendzone itu bener. Cuma kita membahasakannya dengan bahasa yang lain. Dan kamu belum puas dengan bahasa kita gitu loh. Sampai akhirnya kamu menceritakan panjang lebar yang ujung-ujungnya sama gitu. Intinya juga itu. Sama aja. Ya itulah. Itu adalah sepenggal cerita Iya. Iya. Tapi dalam hal ini adalah yang berhasil keluar dari friendzone kan Sao. Bagaimana? Aku juga udah keluar sih. Tinggal yang stagnan ini satu ini. Kita lihat sampai titik di mana. Iya, kita doakan saja aja dulu lah. Doakan saja yang terbaik. Kan aku sebenarnya semuanya tergantung pilihan. Kan aku bilang, kayak aku friendzone di sini. Tapi di luar sana juga aku punya ada beberapa. Iya, itu kebongkar. Jadi kayak sekali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu loh. Aduh. Itu sih balik lagi sih. Kalau aku sih lebih ke fokusnya kemana sih gitu sih. Kalau aku, aku sekarang jalannya ke sekarang aku lagi friendzone, cuma emang aku nggak terlalu memikirkan itu sebagai friendzone gitu. Ya udah, teman-teman kayak gitu aja, karena emang fokusnya lagi nggak ke situ gitu sih, Van. Kecuali kalau emang kamu bener-bener ke distract banget nih, kamu nggak bisa misahin banget antara kehidupan kerjaan kamu atau kehidupan masa depan kamu dengan hubungan friendzone ini. Kalau emang kamu benar-benar keganggu dan kamu benar-benar kedistraksi banget tentang dua hal ini, ya udah kamu pilih salah satu. Tapi ketika kamu bisa memisahkan antara kerjaan dengan profesionalitas kamu dengan masalah pribadi kamu, ya itu ya udah kamu punya pilihan, kamu mau jalanin dua-duanya atau kamu mau milih salah satu, itu bisa aja gitu loh. Dan kebetulan alhamdulillahnya aku bisa menjalani keduanya dengan tanpa mengganggu satu sama lain gitu loh. Jadi ya udah, ketika aku mungkin ya aku jadi bisa fokus dengan tujuan aku, bisa fokus dengan kerjaan aku, tapi aku juga masih nggak fokus sih. Kalau kesini aku nggak fokus, cuma aku lebih ke ya udah biarin aja jalan-jalannya kayak gimana, kayak gitu sih. Lebih ke situ. Itu pilihan gimana kuatnya kita. Jadi kan kembali lagi, Jo. Nanti ketika kita berpasrah nih, quote-mu tuh. ketika kita berpasrah nih, ketika kita udah berpasrah, kita udah berpasrah banget, kita udah nyampe di titik terendah dalam hidup kita gitu. Semesta yang akan bekerja, percaya deh. Itu work gila banget. Dan ini sih perlu digarisbawahi, setiap pilihan tuh pasti ada konsekuensinya lah itu. Ya, setiap keputusan itu ada konsekuensi yang mengikuti. Nah, itu untuk kalian ya, kalau yang mendengarkan ini ya mungkin siapa entahlah orang, kalau memang memutuskan untuk tetap berada di situ atau ingin keluar, ya itu ada konsekuensinya gitu. Kayak kita bertiga aja kan tapi kita yakin punya lah keputusan yang berbeda-beda kan. Kalau aku keluar, kita punya prinsip hidup masing-masing kan. Kalau keluar tapi alhamdulillah jadi setiap orang kan punya. Sebenarnya kalau si Sao itu dia memilih gitu loh, dia memilih untuk
Oke, kalau ketika ini wasting time aku mundur, tapi ketika ini worth it untuk diperjuangkan, aku maju. Kalau Saul tuh gitu loh. Sebenarnya Mantap. semuanya juga pilihannya kayak gitu. Iya. Ketika ini wasting time dan kamu nggak suka wasting time, ya udah kamu mundur. Tapi ketika ini fight to work, maksudnya ini worth to fight ya, maksudnya intinya ini tuh layak untuk diperjuangkan, ya udah silahkan maju kayak gitu. Nah, kebetulan alhamdulillahnya si Sao ini dapat bonus nih, bonusnya yaitu ya dia bisa lanjut kayak gitu sih sebenarnya. Intinya ada di pilihan itu sendiri. Kalau si Sao bonusnya ya alhamdulillah dia dapat bonus gitu. Iya. Dan BTW ini aku barusan bilang loh ke orangnya, ini aku ada bahas Mas juga. Kata dia, ya udah gak apa-apa. Dia kita bahasnya yang baik-baik ya kan. Iya. Ya ini pokoknya gini aja sih, pokoknya itu tadi pasrah. Kalau memang atas izin Allah ketemu ya ketemu lagi. Mau kita ngejauh kayak apa ya, Bang? Disuruh ketemu gitu ya, Jo. Iya, mau kita mau dekat kayak apa, kalau emang nggak boleh deket ya nggak bakal deket. Gitu. Deket juga nggak ada jalannya ke sana, gitu. Nggak ada titik temunya, gitu. Ya. Mungkin ada yang mau ini disampaikan buat teman-teman nanti yang ngedengerin. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan. Semangat. Kalau dari aku sih, kalau aku buat teman-teman itu kalau dari semangat, kalau dari aku sih yakin aja apa kata hati. Kalau dari Sasa kan semangat, kalau dari aku sih yakin aja apa kata hati. Kalau emang kalian masih mau di situ ya udah di situ aja, terserah. Kalian jangan membohongi hati gitu loh. Udah silahkan gitu, terserah. Masa depan udah ada yang ngatur, ya udah jalani aja hidup. Dan selalu diiringi dengan doa, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Nanti insya Allah kalau memang baik ya ditunjukkan, kalau memang buruk ya juga ditunjukkan gitu. Gitu. Yeay, luar biasa sekali. Berapa jam coba ini? Tidur malam hari ini? Berapa jam? Iya. Kamu mau apa nanti semuanya? Nanti di crop nggak, Van? Di crop aja, Van. Yang cerita-cerita unfaedah itu dipotong aja. Di crop aja. Yang mana yang unfaedah? Menurut aku ya udah tinggal dilihat aja, dengerin aja. Mau dong, aku pengen denger deh. Sama ini tadi kita ngomong apa aja dah. Nggak tahu, biar lupa ngomong apa aja. Oke, jadi aku mau gabungin semua ya. Jadi intinya itu ya balik lagi, friendzone itu ya begitu, antara ya atau tidak itu tergantung pilihan orang masing-masing. Jadi semua itu butuh proses. Setiap keputusan itu pasti akan menimbulkan konsekuensi yang berbeda-beda. Dan kita harus siap dengan konsekuensi apapun atas keputusan yang sudah kita ambil. Setiap manusia itu pastinya kan punya kekurangan dan kelebihan. Semua itu tergantung penerimaan kita masing-masing terhadap orang tersebut. Dan satu lagi, friendzone itu ya sebenarnya adalah merupakan suatu perjalanan menuju jalan pendewasaan. Jadi apapun jalan kita, apapun pilihan kita, sebenarnya itu adalah proses pendewasaan kita. Oke, sekian podcast kita malam hari ini. Terima kasih buat Ziana dan Sao. Sama-sama. Dan buat teman-teman semua, kalau misalkan ada cerita-cerita yang lain bisa komen di bawah. Terus juga buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.